Pemirsa, Polres Metro Kota Depok masih memburu pelaku penculikan 8 orang anak di bawah umur. Polisi juga telah membuat sketsa wajah dari terduga pelaku guna mempercepat proses pencarian. Menurut Kasat Reskrim Polres Kota Depok Kompol Wadi Sabani mengungkapkan bahwa kepolisian telah mengantongi ciri-ciri dari terduga pelaku penculikan 8 anak di bawah umur. Seperti berkulit sawo matang dan berusia 2 hingga 30 tahun. Terduga pelaku memiliki tato bergambar naga di lengan tangan kanan. Polisi juga telah mengantongi sejumlah rekaman kamera pengawas, termasuk juga kesaksian dari para korban, guna proses pencarian. Sebelumnya pada Sabtu pekan lalu, 8 orang anak yang sedang bermain di parkiran Pasar Agung Depok dihampiri pria yang tidak dikenal dengan mengajak para korban untuk ikut turnamen game online di kawasan Margonda. Kepolisian mengungkapkan ke-8 anak yang menjadi korban penculikan saat ini dalam kondisi trauma. Kepolisian menghimbau agar anak maupun orang tua meningkatkan kewaspadaan. Misalnya ada yang tahu Pak tentang gambar ini, silakan yang tahu ya menghubungi nomor di sini ya Pak ya. Oke Pak. Kasus penculikan 8 anak oleh seseorang yang tidak dikenal menggegerkan warga Depok, Jawa Barat. Polisi terus memburu pelaku penculikan 8 anak di Depok yang hingga kini masih buron. Untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus tersebut sudah bergabung bersama kami dari luar studio, Kapolresta Depok Kombes Aziz Andriansyah. Selamat pagi Pak Aziz. Selamat pagi Mbak Fira. Ya Pak Aziz, sejauh ini bagaimana perkembangan kasus penculikan 8 anak di Depok ini? Ya, pertama saya laporkan bahwa kondisi anak-anak tersebut alhamdulillah sehat ya, baik mental maupun jasmaninya. Kemudian untuk investigasi pencarian pelaku saat ini berkat kita menyampaikan beberapa sketsa wajah ke tempat-tempat umum, sudah ada beberapa masyarakat yang memberikan informasi kepada kita dan sekarang sedang proses cross check satu persatu dari informasi yang diberikan oleh masyarakat maupun dari instansi kepolisian yang lain. Begitu. Seberapa valid data yang diperoleh oleh pihak Polres dari Depok ini untuk mencari keberadaan dari tersangka? Ya, pertama sketsa tersebut mungkin ya nilainya 80-90% karena kita cross check terus kepada anak-anak yang memberikan keterangan. Kemudian informasi yang diberikan masyarakat ada beberapa yang sudah kita cek ya, tapi belum betul ya, karena profilnya tidak sesuai. Kita masih mencari data yang lain, ya semoga kita tidak lama nanti bisa mengungkap kasus ini. Diduga memang warga asli Depok atau memang dari luar wilayah Depok? Identitas lengkap kita belum tahu Mbak. Yang jelas beberapa keterangan setelah kita telusuri beberapa lokasi, baik itu di pasar, di terminal angkot, ada beberapa yang pernah melihat memang di tempat-tempat seperti itu dia berkeliaran di pasar, di terminal, di tempat ngepul angkot itu biasa dia terlihat. Baik, artinya memang sering berada di area tempat kejadian perkara begitu ya. Lalu untuk modusnya sendiri bagaimana yang dilakukan oleh terduga ini? Ya, karena baru peristiwa pertama kali, jadi modusnya ketika ada anak berkumpul tanpa pengawasan dari orang tuanya, kemudian diajak ngobrol dulu, kemudian dibujuk dengan bujukan bahwa ayo ikut pertandingan game online, nanti akan dapat hadiah menarik. Nah, anak-anak tersebut merasa tertarik, akhirnya mengikuti, dan dia menyampaikan tempatnya dekat kok, gitu, jalan kaki saja. Nah, ternyata setelah diikuti jalan kaki cukup jauh. Begitu, Mbak. Baik, untuk sejauh ini dari analisa pihak kepolisian, apa tujuan dari pihak tersangka untuk melakukan aksi ini? Ya, sampai saat ini kita belum mendapatkan motif ya atau tujuan dari pelaku, karena pertama pelaku juga belum kita tangkap. Namun keterangan dari beberapa korban memang ada handphone dari salah satu korban yang dibawa. Ya, yang dibawa dan sekarang kondisinya sudah tidak aktif lagi. Sementara itu yang kita dapatkan saja, untuk motif berikutnya kita belum dapat secara lengkap, kita menunggu pelaku yang kita tangkap.
Handphone yang diambil dari korban ini apakah dilakukan secara paksa, kemudian apakah juga ada selama penculikan berlangsung, ada tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan oleh tersangka ini? Handphone memang dipaksa untuk diambil ya, sehingga orang tuanya, mohon maaf, anak tersebut tidak bisa menghubungi orang tuanya. Kemudian untuk tindakan yang lain sampai saat ini belum kita dapatkan, artinya anak tersebut tidak mengalami kekerasan secara fisik, namun memang ada ancaman. Jika melapor atau jika lari, nanti akan dilakukan tindakan kekerasan. Untuk pelaku sendiri ini satu orang atau berkelompok pada saat kejadian? Nah, ya pada saat kejadian sementara masih satu orang ya, keterangan dari anak-anak tersebut. Kita belum tahu apakah sedang ditujukan kelompok lain, tapi saat dibawa dari mulai awal TKP hingga di tempat ditemukan anak-anak tersebut, masih satu orang saja nih yang diketahui. Jadi dari awal memang dibujuk oleh satu orang sampai dibawa pun juga hanya satu orang ya Pak yang menjaga 8 orang anak ini? Transportasi yang digunakan hanya naik angkot begitu? Dari Pasar Agung yang di Depok ini? Tujuannya? Dari Pasar Agung jalan kaki dulu ya Mbak. Jalan kaki dulu sampai di sekitar Taman UI ya. Di sekitar Taman UI mulai ada beberapa anak bertanya, ini mau kemana Om? Ini mau kemana? Sudah mulai banyak anak yang kritis, kemudian ada beberapa anak yang memiliki akal ya, cukup cerdik, dia pura-pura untuk buang air, kemudian melarikan diri. Jadi yang 4 ini sempat meloloskan diri pertama kali, mereka lah yang kemudian akhirnya melaporkan kepada orang tua dan kepolisian sekitar jam 3 pagi. Kemudian yang 4 lagi masih dibawa sampai kita temukan oleh anggota kepolisian di sekitar Pasar Kramat Jati. Beberapa jadi, anak jauh lah dari Depok. Baik, beberapa anak memang sudah kritis. Berapa kisaran usia dari anak-anak yang diculik ini? Kemudian apa jenis kelaminnya? Umurnya belasan tahun ya, 12 sampai 13 tahun ya. 12 sampai 13 tahun, kemudian dari 8 anak nih 6 laki-laki, 2 perempuan. Untuk kondisi anak-anak sendiri bagaimana Pak secara psikologis mereka? Secara psikologis mereka ya sudah stabil ya. Walaupun sekarang mereka agak takut untuk keluar rumah, kita tetap lakukan pendampingan supaya traumatiknya hilang. Namun kondisi mereka saat ini alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Baik, terakhir Pak Aziz, ini bagaimana caranya pihak kepolisian untuk mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali, khususnya di tengah masa pandemi seperti saat ini? Ya, saya sedikit menghimbau ya, terutama kepada orang tua, artinya jangan melepaskan pengawasan anak-anak atau dibiarkan bermain begitu saja, apalagi di tempat-tempat umum ya. Jika bermain sebaiknya di lingkungan yang lebih internal saja, tidak jauh dari rumah. Ini kan di Pasar Agung, di tempat umum, berinteraksi dengan banyak orang dewasa yang tidak kita ketahui identitasnya. Nah, ini pengawasan orang tua sangat penting. Kemudian kepada anak-anak, kita berikan himbauan juga, jika diberikan bujukan atau iming-iming apapun oleh orang yang tidak dikenal, sebaiknya jangan segera terbujuk. Lebih baik konsultasi atau pamit dulu kepada orang tua. Apakah ajakan tersebut benar atau tidak. Karena hanya diiming-imingi dengan dapat hadiah untuk ikut game online, mereka sudah mau diajak. Ini yang perlu kita berikan edukasi terus-menerus kepada anak-anak kita. Demikian. Baik, terima kasih Kapolresta Depok Kombes Aziz Andriansyah. Kita harapkan semoga kejadian serupa tidak terulang